Shalom adik-adik yang manis dan ganteng, salam jumpa kembali bersama dengan kami di ibadah online GKPS Distrik 1 bersama dengan saya Kak Desi dan saya Kak Kristi, saya Kak Mawar, saya Kak Yemima. Baik adik-adik, hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita bernyanyi melalui anggota tubuh kita, tangan, kaki, dan pinggul kita. Ayo kita puji Tuhan yuk. Baiklah, kita angkat pujian kita. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Dan mari kita goyang bersama-sama memuji tangan Tuhan. Mari kita menari bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakinya ya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil dihentak-hentak memuji nama Tuhan bersama-sama. Pegang pinggulnya bersama-sama. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang sambil diputar-putar memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekali lagi ya adik-adik, tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakinya ya sama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil dihentak-hentak memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggulnya ya sekali lagi. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang sambil diputar-putar memuji nama Tuhan bersama-sama. Baik adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita, siapkan tubuh, jiwa, dan raga kita. Mari kita datang dan memasuki ruang Maha Kudus Tuhan. Kita bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita bersama-sama adik-adik, mari kita bangkit berdiri ya. Kembali berdiri dan juga orang tua kita yang bersama dengan kita sama-sama memasuki hadirat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi adik-adik yang ada di rumah, sahabat kami, kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Bahkan meskipun badai silih berganti datang, tapi hidup kita tetap serahkan kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah memuji nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dan kuasai hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami semua dapat beribadah dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki ayat hafalan kita angkat kembali pujian kita katakan begitu besar kasih Allah pada kita. Bahkan sampai anak cucu kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama, begitu besar. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini tertulis di Amsal 17 ayat yang ke-6. Ikuti ya gerakan kakak ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi adik-adik, Amsal 17 ayat yang ke-6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat yang ke-6. Jangan lupa ya adik-adik, dihafal ya. Oke adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita, telinga kita, bahkan juga buku catatan kita, karena kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, dan om-om ya. Yuk kita sama-sama angkat pujian. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudi
Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berdoa karena sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh ibadah walaupun masih secara online. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Melalui firman-Mu kami akan dikuatkan untuk terus mencintai Tuhan. Karena Yesus selalu mencintai kami. Kami mau dengar firman, biarlah Tuhan yang mengajar dan memberi pengertian. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita buka Alkitab kita. Coba semua buka Alkitabnya. Ajaklah kakak dan adiknya beserta dengan mama papanya. Kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kakak pendeta membaca, semuanya mengikuti ya di Alkitabnya masing-masing. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Demikianlah firman Tuhan. Salam adik-adik semuanya. Kakak yakin kita semuanya bergembira ya, karena kita masih sehat. Walaupun sudah ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang datang ke sekolah untuk belajar, tapi masih banyak yang daring ya, tapi tidak apa-apa. Kakak pendeta yakin kita masih semangat, karena apa? Kita tetap dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengar ada disebutkan melalui Mazmur 92 dua pohon yang selalu tumbuh di daerah Timur Tengah. Contohnya seperti pohon aras di Libanon. Adik-adik pernah melihat pohon korma? Ya, tentu tidak semua pernah. Mungkin kalau melihat di televisi ya, di YouTube ada. Tapi pasti semua kebanyakan kita sudah pernah makan korma ya. Ya, korma rasanya manis ya. Korma itu disukai oleh semua orang karena enak sekali ya. Coba tunjuk tangan siapa yang pernah makan buah kurma. Semua pasti rata-rata sudah memakannya. Adik-adik semuanya itu banyak tumbuh di tempat yang gersang, padang gurun. Sehingga pemazmur ini mengambil satu perumpamaan bahwa hidup orang yang benar, hidup anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran seperti pohon kurma. Pohon kurma itu kalau di tempat yang kering dan tandus menjadi kerinduan banyak orang. Kalau ada musafir, pengembara yang jalan di padang gurun, tidak ada hujan, ya, tidak ada sungai, tidak ada mata air. Kalau bertemu dengan pohon kurma, pasti orang-orang yang berjalan dan kehausan itu gembira, senang sekali. Karena di situ ada pohon kurma, maka itu menandakan ada air di sana, ada oase, air yang menyegarkan mereka. Itu ciri-cirinya. Makanya orang kalau sudah bertemu dengan pohon kurma, ada sukacita. Sama halnya dengan pohon aras, adik-adik. Kalau di Indonesia, pohon aras itu adalah pohon cemara. Ya, pohon cemara banyak ya tahu ya. Ya, pohon cemara ini adalah pohon yang rindang. Pohon aras ini pohon yang rindang sekali. Di tengah teriknya matahari dalam perjalanan pengembara yang kepanasan karena tidak ada pohon-pohon banyak, ketika bertemu dengan pohon aras, maka pengembara dan pejalan kaki yang kepanasan itu senang. Kenapa senang? Karena pohon aras itu akan memberi keteduhan. Mereka bisa berteduh di sana, segar perasaan. Untuk itu adik-adik ada dua tadi disebutkan. Pohon apa? Pertama pohon kurma, yang kedua pohon aras. Kedua pohon ini memberikan kebaikan.
selalu dirindukan, menyegarkan keadaan. Sama seperti orang-orang benar, anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran dan kebaikan. Dia pasti membawa kebaikan dan kesegaran di rumah, di sekolah minggu, ya, bersama teman-teman. Kalau ada anak-anak yang suka berbuat baik, ya, yang perbuatannya selalu benar, pasti orang lain senang. Sudah datang loh si Anu yang pintar dan baik itu, pasti senang. Ya, sama seperti pohon korma, dirindukan, disenangi, dan membuat orang bersuka cita. Adik-adik tahu nggak, kalau pohon kurma dan pohon aras ini akarnya sangat ke dalam ini, ke dalam sekali dan kuat. Walaupun angin kencang, badai di padang gurun, kedua pohon ini jarang tumbang adik-adik. Coba kalau di Siantar atau di rumah kita, di kampung kita, kalau ada angin badai ya, banyak pohon tumbang ya. Pohon kelapa, pohon sawit pun begitu besar bisa tumbang. Tapi kalau pohon korma dan pohon aras ini kokoh berdiri. Itu artinya apa? Seperti yang disebutkan tadi, orang benar akan bertunas. Walaupun di padang gurun, pohon kurma ini buahnya lebat, banyak buahnya. Kita tidak menyangka, dan akan tumbuh subur seperti pohon aras. Dia akan makin rindang. Karena apa adik-adik? Akarnya kuat. Akarnya itu tertanam untuk menerima air dari dalam tanah. Adik-adik pernah kan belajar di sekolah? Kalau pohon itu mendapatkan air yang baik dari akarnya, maka pohonnya akan berbuah lebat dan subur tumbuhnya. Untuk itu adik-adik tahu, kalau anak-anak sekolah minggu, orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dekat dan mengakar kepada firman Tuhan, hidupnya selalu punya hubungan dengan firman Tuhan sebagai air kehidupan, maka orangnya pasti berbuah kebaikan. Hidupnya pasti subur dan mendatangkan kebaikan serta sukacita. Adik-adik coba tunjuk tangan. Siapa yang mau mengakar kepada firman? Siapa yang mau? Siapa yang mau punya hubungan terus dengan Tuhan melalui firman? Angkat tangannya. Kakak yakin semua kita pasti mau membaca firman, mendengar firman, ya. Itu pasti kerinduan anak sekolah minggu. Baik anak-anak sekalian, tentu itu bukan hanya untuk anak sekolah minggu, sama seperti lagu tadi. Kakek-kakek, nenek-nenek, om dan tante, mari melayani Tuhan. Karena Tuhan tidak memperhitungkan umur, tidak pernah melihat wajah dan rupa, tapi Tuhan mau kita terus berbuah lebat, kita terus subur, bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita bisa tetap punya hubungan dan mengakar seperti kedua pohon ini, akarnya tertanam dan mengisap air kehidupan. Apa hasilnya adik-adik kalau kita melakukan yang baik dan benar? Ayat 15 disebutkan ya, pada masa tua pun mereka akan berbuah, akan menjadi gemuk ya, dan akan menjadi segar itu ya. Sering kan kalau udah tua lemas ya, kalau sudah gemuk payah jalan ya, kalau sudah usianya lansia orang bilang wah pasti nih udah nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau anak-anak Tuhan, walaupun dia sudah tua, orang Kristen yang walaupun umurnya sudah lansia, dia akan berbuah kebaikan, memberikan tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang benar. Dan apa? Gemuk imannya ya, bukan badannya ya, gemuk imannya, besar imannya, kokoh pengharapannya, dan selalu wajahnya segar. Gak ada yang cemberut loh. Coba, siapa yang suka cemberut? Gak ada ya? Kita gak mau cemberut. Anak-anak Tuhan harus segar, harus semangat, dan selalu punya iman yang besar, bertumbuh berbuah dalam kebaikan dan kebenaran. Baik adik-adik, kakak pendeta mau memberi pesan melalui firman ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, perbuatan baik kepada orang tua. Ayo di rumah catat ya,
apa perbuatan baik dan benar yang kita boleh lakukan selama proses belajar online ini kepada orang tua, kepada keluarga. Semua dicatat ya, bantu ibu belajar berdoa. Dan apa saja berkat yang diterima kalau anak-anak menghormati orang tuanya. Efesus 6 ayat 1 ya. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu karena memang haruslah demikian. Karena kalau kita mendengar dari titah Tuhan, orang yang menghormati orang tua maka usianya akan diberi panjang ya, akan diberikan umur yang panjang. Itulah berkat, buah dari berbuat baik. Lalu yang terakhir, berbuat baik itu tidak mengenal usia. Jangan bilang, kami kan anak-anak, apa yang bisa kami lakukan perbuatan baik ya, Kak Pendeta atau Kak Guru sekolah minggu apa? Banyak, semua kita bisa berbuat baik. Semua mau berbuat baik, itu yang di Tuhan butuhkan. Apakah semua orang bisa melakukan yang baik? Ya, hanya yang penting, maukah kita berbuat baik? Maukah kita melakukan kebenaran? Itu yang Tuhan mau lihat di hati kita. Baik adik-adik, renungan ini akan kakak akhiri dengan satu kata untuk memberi ketegasan kepada kita. Kita ambil keputusan ya adik-adik, coba buat di hatinya, aku mau baik, aku mau benar, aku mau berbuah, aku mau seperti pohon korma, manis dan baik, dicintai banyak orang. Ayo semua buat di hatinya, tanamkan di hatinya, aku mau menjadi pohon yang berbuah lebat kalau aku terus punya hubungan dan mengakar di dalam firman. Juga buat orang tua semua, marilah mengakar dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, sehingga buah yang bisa kita tampilkan berbuah baik, subur dan gemuk. Karena kebaikan dan kebenaran tidak pernah mengenal usia. Kebaikan dan buah kebenaran tidak pernah memandang rupa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajak kami, membawa kami, dan menuntun kami melakukan yang benar. Banyak hal yang baik. Kami diajarkan di rumah yang baik, kami diajarkan di sekolah yang baik, tapi Tuhan mengajarkan kami berbuat yang baik dan benar, karena tidak semua yang baik itu benar. Hari ini kami bangga jadi anak-anak Tuhan. Melalui firman-Mu, kami mau menjadi pohon korma dan pohon aras, sehingga dimanapun kami bisa dirindukan orang lain, memberi arti yang baik kepada orang lain, dan membawa berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami anak-anak Tuhan ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena kita juga sudah diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sekarang siapkan yuk di tangan kanannya persembahannya ya. Yuk kita akan angkat pujian, beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Baiklah adik-adik sekalian, kita sudah beribadah, mendengar firman, dan memberikan persembahan. Kita sekarang akan menutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, dan yang setia mengajarkan kami akan kebenaran dan kebaikan. Biarlah kami bertumbuh dalam buah-buah kebaikan. Ajar kami menjadi anak-anak yang boleh menyatakan kebenaran itu kepada teman kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan siapapun
Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami boleh memakainya melalui ibadah dan pelayanan di gereja Tuhan untuk melayani banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati orang tua kami Tuhan, agar mereka sehat dan panjang umur. Berkati guru-guru kami di sekolah, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terimalah doa kami dan permohonan kami dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganum, pasada uhur nami asetorang ganum. Seng boy dalanon nami salakana torsa, dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Hidup dihur ni Tuhata Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni nebata Bapa, apa parsauran ni tondui na pasing maka somani na siam haganupan. Amin. Acara sekolah minggu GKPS Distrik 1 dan kami semuanya mengucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.